Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-9, ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama. Saya membaca ayat 9 atau ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Ayat 10. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 13 bersama-sama. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema pada bulan ini berkaitan dengan berkat ya. Jadi bulan berkat rupanya bulan Februari ini. Dan pada minggu yang pertama ini kita akan membahas tentang berkat dan panggilan. Bagaimana korelasinya ya antara berkat dan panggilan. Nah, kita melihat dan belajar dari seorang tokoh ya yang menjadi murid Yesus, yaitu Matius. Dan kita melihat di sini di ayat yang ke-9, kita akan membaca lagi. Saya akan bacakan buat setiap kita. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, di sini kita melihat di bagian pertama bagaimana Matius itu mendengar panggilan daripada Yesus. Ya, Yesus memanggil Matius dan Matius mendengar, dan menariknya di sini respon daripada Matius, saudara-saudara. Ya, mendengar itu ada banyak versi. Mendengar bisa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, mendengar hanya sambil lalu. Kita banyak sekali suara yang ada di sekitar kita, tetapi mana suara yang kita dengar? Itu yang menjadi persoalan. Tidak semua suara, saudara, kita mendengarnya, bukan? Ada banyak sekali kebisingan, ada banyak sekali suara di sekitar kita. Tetapi di sini, saudara, respon daripada Matius ketika dia mendengar, dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Ya, dijelaskan dengan satu kalimat ini kita langsung bisa melihat bagaimana ini respon yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Yesus tidak memberikan iming-iming, saudara, tidak menjanjikan berkat apa-apa kepada Matius. Misalnya Yesus berkata kepada Matius, "Ayo Matius, ikut aku, nanti kamu akan kaya, kamu akan sembuh. Ya, selama-lamanya kamu akan sehat senantiasa. Damai sejahtera ada padamu." Kira-kira seperti itu, saudara. Yesus tidak mengatakan hal seperti itu. Tidak ada kalimat berkat, tidak ada kesembuhan, tidak ada kekayaan, tidak ada umur panjang. Tetapi langsung di sini Matius segera berdiri lalu mengikut Yesus. Ya, ini luar biasa, dan untuk kita memahami akan respon Matius ini, kita perlu mengerti dulu terlebih dulu konteks daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya sejarah dunia pada saat itu, saudara-saudara. Nah, setelah Babel ditaklukkan, saudara, oleh Media Persia, maka kerajaan Media Persia itu yang berkuasa, menjadi negara yang adikuasa. Lalu kemudian setelah itu mereka ditumbangkan sama kerajaan yang juga luar biasa, yaitu kerajaan Yunani.
Lalu kemudian setelah itu Yunani itu ditaklukkan oleh kerajaan Romawi, ya. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu, zaman pemerintahan Romawi, yaitu di mana masa-masa ketika Tuhan tidak berfirman selama 400 tahun, saudara, ya, masuk di dalam kemudian di dalam perjanjian baru, ya, masuk di dalam perjanjian baru, dan Romawi itu yang berkuasa, ya kita tahu Kaisar Romawi, kita tahu pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, salah satu gubernurnya, ya tentu sebelum Pontius Pilatus, saudara, gubernur Romawi ini, ya, yang dicatat itu bernama Gracius Florus. Dia menerapkan pajak yang sangat besar kepada rakyat, ya, khususnya orang-orang Yahudi yang dipimpinnya di wilayahnya. Nah, dari pajak ini dia berhasil mengeruk, ya, uang yang sangat banyak, ya, tentu untuk pengembangan kerajaan. Nah, triknya adalah ia harus mempekerjakan orang-orang Yahudi untuk menarik pajak. Ya, supaya ya orang Yahudi ini juga bisa lebih leluasa untuk menagih dengan kepada teman-temannya sendiri, begitu ya. Ini triknya canggih sekali. Tentu orang-orang yang dipilih ini juga dikasih bayaran yang sangat berlimpah, begitu ya, dikasih gaji yang sangat tinggi, ya. Tetapi mereka juga ada orang-orang yang sudah dikasih gaji yang sangat tinggi juga menarik lagi, memeras lagi dengan lebih banyak lagi. Nah, orang-orang ini adalah pemungut cukai. Nah, ini Matius, saudara, ini salah satunya, saudara. Salah satu orang yang terpilih untuk menjadi pemungut cukai, sehingga mereka itu, orang-orang Yahudi itu sangat benci sekali. Kalau dengar namanya pemungut cukai, sangat menjijikan, ya. Sampah masyarakat, ya, bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi ini sangat menjijikan sekali, tetapi di sisi sebaliknya, ya, pemungut cukai ini sangat berlimpah dengan harta dan kekayaan. Karena apa? Karena memang digaji atau diberi bayaran dengan sangat amat tinggi, ya, oleh pemerintahan Romawi. Nah, saudara, ketika Matius dipanggil oleh Yesus dalam kondisi dia sedang kaya, sedang berlimpah harta, saudara-saudara. Jadi, wah, hidup dengan sangat bergemilang harta, dengan situasi yang mapan, dengan kecukupan. Saudara-saudara, kalau saudara jadi Matius kira-kira akan mendengar suara Yesus dan ikut berdiri lalu mengikuti Yesus. Tentu ini enggak gampang, saudara-saudara, ya. Ini tidak mudah, tetapi disitulah saudara-saudara bagaimana Matius langsung berdiri ikut Yesus. Nah, ini poin yang sangat penting sekali untuk kita pikirkan bersama-sama. Ternyata hal ini kontras dengan Matius 19 ayat 22. Ada pemuda yang kaya, saudara ingat kisahnya, ya, ketika Tuhan juga mengatakan untuk mengikut dia, kira-kira apa respon daripada pemuda yang kaya itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini kontras antara Matius, si pemungut cukai yang kaya, dengan si pemuda yang kaya. Enggak gampang, ya, enggak gampang sebab banyak hartanya. Nah, di bagian pertama ini kita belajar, saudara, seperti Matius, Rasul Matius ini yang luar biasa, meski ada berkat berlimpah, Matius tetap mendengar panggilan Tuhan. Seolah-olah Matius itu dalam hatinya itu dia sadar bahwa berkat yang sesungguhnya bukan ini. Berkat yang sesungguhnya itu yang baru saja aku dengar ini. Ada berkat yang sesungguhnya, ada berkat yang berlimpah yang sesungguhnya yang akan aku nikmati bersama dengan Tuhanku ini. Yesus Kristus ini, dialah yang memanggil aku. Dan di sini kita belajar antara berkat dan panggilan, saudara-saudara, mana yang harus diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah panggilan. Ketika Tuhan memanggil, maka apapun kondisi daripada setiap kita, seharusnya kita tetap mendengar dan juga menaatinya.
Lalu ketika mendengar panggilan Tuhan, saudara tenang ya. Karena apa? Ada berkat Tuhan yang menyertai. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah ini saudara yang dilakukan oleh Matius. Dia dengar panggilan Tuhan. Seolah-olah hidupnya penuh dengan berkat. Tetapi berkat ini tidak menjadi berhala di dalam hidupnya. Berkat ini dia tahu hanya sementara, tetapi ada berkat yang kekal, ada panggilan yang dia harus lakukan dan dia wujudkan, yaitu ikut Yesus. Lalu kemudian kita melihat ternyata respon Matius tidak hanya dia berdiri lalu ikut Yesus, saudara, tetapi di ayat yang ke-10, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Wah, habis ikut Yesus makan-makan. Pesta besar di sini. Siapa yang hadir? Yang hadir di sini Yesus makan di rumah Matius, berarti ada Yesus. Lalu kemudian ada banyak pemungut cukai, berarti ada teman-temannya si Matius itu. Dan orang berdosa, teman-temannya pemungut cukai yang berdosa, yang jelek-jelek itu ya, saudara ya. Lalu kemudian ada juga murid-murid Yesus di situ. Nah di sini saudara-saudara kira-kira apa yang dilakukan oleh Matius? Matius membuat pesta besar, dia undang pemungut cukai yang lain. Dia undang makan. Untuk apa? Dia juga merindukan teman-temannya untuk ikut Yesus. Dia merindukan untuk sahabat-sahabatnya yang lama. Ayo, sama-sama ayo. Mungkin si Matius itu pengen sekali mengabarkan hal yang baik. Tetapi mungkin baru ikut Yesus mula-mula sekali, begitu ya. Belum fasih untuk memberitakan kabar baik. Tetapi dia punya cara. Aku punya uang yang banyak. Ada berkat yang Tuhan kasih. Aku mau bikin pesta besar. Caranya adalah aku undang teman-temanku, pemungut cukai yang lain, orang-orang berdosa supaya dengar kabar baik. Lalu aku juga undang Yesus. Yesus nanti yang ngomong, Yesus nanti yang memberitakan firman. Waduh luar biasa saudara-saudara. Jadi ini kira-kira namanya makan malam penginjilan, saudara-saudara ya. Makan malam penginjilan, mungkin ada drama singkatnya, begitu ya. Mungkin juga ada musik-musiknya, dan mereka semua happy. Pemungut cukai yang lain juga mereka happy bersama. Lalu kemudian mereka dengar ya berita tentang kabar baik. Nah, menurut seorang penafsir, saudara, mungkin ini juga adalah pesta perpisahan Matius dengan sahabat-sahabatnya itu. Ya, pesta perpisahan di mana dia tidak lagi menjadi pemungut cukai, dia tidak lagi bekerja seperti teman-temannya, seolah-olah seperti Matius itu pamitan ya bersama dengan teman-temannya. Sekarang ini aku ikut Yesus. Ya, seberapa nilai Yesus yang aku ikuti, ya Yesus nanti akan menceritakannya, kira-kira seperti itu. Nah, ingat saudara-saudara, pemungut cukai ketika berhenti dari pekerjaannya itu, maka tidak lagi diperbolehkan untuk balik lagi. Ya. Tetapi beda dengan murid-murid Yesus yang lain, misalnya Simon Petrus, dia nelayan. Saudara ingat waktu kisah kematian dan kemudian kebangkitan Yesus, mereka ingin balik lagi untuk menangkap ikan? Bisa. Tetapi pemungut cukai itu tidak bisa. Ya begitu, oke, tanda tangan, ya, oke, putus hubungan dan tidak bisa balik. Oke. Wah, berarti ini penuh dengan resiko ya. Ini nggak bisa balik lagi pekerjaan ini. Dan di situ Matius itu membuat pesta perpisahan. Dia tahu ya bahwa ini yang terakhir dan kemudian dia akan meninggalkan pekerjaannya ini lalu mengikut Yesus selama-lamanya. Nah, di sini saudara-saudara bukan berarti aplikasinya adalah kita ramai-ramai meninggalkan pekerjaan kita lalu masuk
sekolah teologi jadi pendeta. Ya, bukan seperti itu saudara ya. Jadi aplikasinya bukan seperti itu. Dan konteks pada saat itu pekerjaan pemungut cukai itu sebenarnya kalau mengikuti aturan pemerintah ya berarti itu pekerjaan yang halal. Betul tidak? Ya karena itu pemerintah yang mengatur seperti itu. Tetapi ada pemungut cukai yang baik, ada yang memeras. Jadi itu seperti politik kita dengar, wah ini nuansa negatif, sebenarnya netral tergantung siapa yang menggunakannya atau melakukan hal tersebut. Nah jadi saudara-saudara kita melihat di sini bukan artinya kita meninggalkan pekerjaan lalu kita sama-sama ramai-ramai jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena di bagian yang lain kalau kita perhatikan misalnya Sakeus. Sakeus itu juga pemungut cukai. Tetapi Sakeus itu tidak meninggalkan pekerjaannya. Kita lihat ya. Lukas 19 ayat 18. Lukas 19 ayat 18 respon Sakeus adalah, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ini contoh pemungut cukai yang jahat begitu ya. Lalu kemudian bertobat, dia tetap jadi pemungut cukai tapi dia tidak memeras. Bahkan dia dikatakan setengah dari milikmu akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, jadi di sini saudara-saudara ada perbedaan antara Matius dan Sakeus. Ada yang dipanggil secara full timer, secara sepenuh waktu menjadi murid Yesus, menjadi hamba Tuhan, kemudian jadi rasul seperti Matius. Tetapi juga ada yang bekerja di marketplace gitu ya, seperti Sakeus. Tetapi dia tetap punya hati hamba Tuhan. Nah hati hamba Tuhan itu yang penting. Dimanapun saudara berada, saudara ditempatkan dalam bidang politik pemerintahan, di dalam ekonomi, di dalam bisnis, di dalam arsitek, kedokteran, kulineri semua saudara harus punya hati hamba Tuhan untuk pekerjaan Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah di sini saudara kita bisa melihat ternyata Tuhan memakai setiap kita di bidang masing-masing untuk menjadi saluran berkat. Jadi yang menjadi saluran berkat bukan hanya yang ada di dalam hal rohani. Tetapi hal-hal sekuler pun, kalau kita boleh pakai istilah sekuler, saudara ini pun Tuhan menuntut kita juga harus dengar panggilan Tuhan. Betulkah kita memang dipanggil Tuhan di dalam bidang bisnis? Lalu apa fungsinya? Bagaimana kita bisa menggarap pekerjaan Tuhan di bidang bisnis tersebut? Apakah kita dipanggil Tuhan menjadi seorang arsitek Kristen yang sungguh-sungguh? Di mana fungsinya? Dan apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi seorang arsitek Kristen yang sungguh-sungguh? Ketika kita dipanggil jadi dokter, apakah sungguh kita menjadi dokter Kristen yang baik? Sehingga kita boleh mengerjakan kedokteran itu dengan sungguh-sungguh. Nah ini semua saudara ladang yang sangat besar. Dan seorang teolog Tim Keller dia menuliskan sebuah buku begini. Apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah? Dikutipnya seperti ini. Pernahkah kita berpikir bahwa kita tidak akan menjadi berkat dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan sebelum kita punya jabatan yang tinggi? Apakah kita punya pikiran seperti itu? Pernahkah kita menganggap profesi sebagai buruh pabrik, petani, supir, asisten rumah tangga adalah pekerjaan yang rendah? Apakah kita punya pikiran yang seperti itu dan kita menjadi orang yang merasa gagal untuk berbagi berkat dan menjadi berkat? Karena jabatan kita belum tinggi. Nah, dijelaskan ketika kita berdoa, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya kita sedang berdoa bagi mereka yang memproduksi makanan, memproses dan membawa kepada kita makanan kita hari ini. Mereka adalah petani, peternak, nelayan, buruh pabrik, asisten rumah tangga, sopir, koki, dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan
memberikan berkat makanan kepada kita? Pernahkah kita bersyukur untuk mereka? Pernahkah kita menganggap ini adalah sebuah profesi yang mulia di hadapan Tuhan sama? Jadi profesi apapun dalam pekerjaan kita adalah sebuah pelayanan kepada Allah. Wah, ini bagus sekali saudara-saudara, tidak memisahkan, tidak dualisme. Ini yang di gereja rohani, yang di sana tidak. Tuhan pakai semuanya saudara. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah kemudian saudara kita melihat peristiwa berikutnya. Di mana muncul ada orang-orang yang kontra dengan murid-murid Yesus dan dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat, saudara-saudara. Apa yang mereka lakukan, mereka nyinyir, saudara, lihat tuh, ya, gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kok kayak begitu sih gurumu itu, gitu ya. Lalu kemudian Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah di sini kita melihat ternyata ada sekumpulan orang yang kontra dan kemudian dia gagal menjadi berkat, saudara-saudara. Kalau kita melihat Matius dan pemungut-pemungut cukai yang lain yang mau tergerak hatinya untuk ikut Yesus, tapi di sini yang kontra, mereka nggak suka itu. Artinya apa? Artinya mereka hanya menyimpan berkat untuk mereka dan tidak mau berbagi. Itu sebabnya, saudara-saudara, mereka itu sering mengatakan bahwa ini loh aku keturunan Abraham. Ini loh berkat Tuhan harus ada padaku dan berkat Tuhan ya aku nikmati. Berkat Tuhan ya untuk aku. Dan mereka lupa untuk berbagi berkat dengan orang lain. Yesus berkata bahwa aku datang untuk berbagi berkat dengan orang berdosa. Nah ini ada sebuah penyakit yang sepertinya bukan penyakit tetapi sangat berbahaya saudara-saudara. Apa itu? Obesitas. Obesitas itu terjadi penumpukan lemak karena asupannya itu lebih besar daripada pengeluaran atau pembakaran kalori, saudara ya. Nah maka saudara-saudara kalau konteks rohani ini ada orang yang punya obesitas rohani. Wah pokoknya kalau ada berkat Tuhan dia nikmati ya sampai penumpukan berkatnya itu banyak sekali saudara. Padahal ini makin lama makin bahaya. Wah lemak kolesterol semua naik saudara-saudara ya. Dan mereka jadinya gagal untuk memberikan berkat kepada orang lain dan akhirnya menumpuk semua harta, menumpuk berkat-berkat itu dan akhirnya membahayakan dirinya. Saudara, yang penting hidupku diberkati, yang penting gerejaku diberkati, yang penting aku sehat, yang penting aku kuat, saudara-saudara. Hanya pikirannya kepada aku dan aku, saudara-saudara. Nah, penyakit obesitas rohani ini yang terjadi pada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang penting kami orang Yahudi ini. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku kaum pilihan Allah. Aku mendapat hak waris kerajaan Allah. Itu siapa? Ya, orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi di sini saudara kita bisa menyimpulkan mengapa kita seringkali gagal menjadi saluran berkat kepada orang lain saudara. Karena mungkin ada perasaan seperti orang Farisi yang merasa diri benar. Merasa diri tidak berdosa. Merasa diri layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau lihat berkat ya harusnya berkat itu untuk saya. Saudara pengampunan dosa adalah berkat terbesar. Pengampunan dosa berkat termahal saudara. Yang kemudian saudara Tuhan berikan secara cuma-cuma. Pengampunan dosa tidak bisa dibeli dengan uang semahal apapun saudara. Kita menumpuk harta sebanyak apapun tidak mungkin untuk kita bisa membeli pengampunan dosa. Nah saudara-saudara ketika kita melihat apa yang Tuhan boleh munculkan seorang tokoh ini sangat kontras sekali. Matius, dia sadar benar. Dia orang
berdosa. Matius sadar benar bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dari mana, saudara, kita tahu? Kita akan melihat, saudara, ada beberapa bukti. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Markus 3 ayat 16 sampai 18. Di sini peristiwa ketika Yesus memanggil ke-12 murid dan salah satunya adalah Matius. Dikatakan ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya Boanerges yang berarti anak-anak guru, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di sini hanya dicantumkan nama Matius. Oke. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Injil Lukas 6 ayat 15. Sama, panggil 12 murid. Dipanggilnya juga Matius dan Thomas. Oke, Matius. Tetapi Lukas itu dia sangat menjunjung tinggi teman, menjunjung tinggi orang yang lemah, menjunjung tinggi wanita. Ya, kita tahu catatan Injil Lukas. Dan dia juga menjunjung tinggi si Matius ini. Kenapa? Karena kita lihat Lukas 5 ayat 27. Peristiwa yang sama, tetapi namanya ini berbeda. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Nah, Lewi di sini sama Matius sama. Ya. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, berarti Matius dan Lewi sama. Loh, kenapa kok Lukas pakai nama Lewi? Nah, Lewi ini nama Ibrani yang sangat baik, saudara-saudara ya. Nama Ibrani yang sangat baik ya. Dan juga ini keturunan imam. Nah, sekarang kita tahu story-nya, saudara-saudara, bahwa sebenarnya Matius ini keturunan imam Lewi, ya kan? Nah, ingat ceritanya tadi ketika mereka itu sudah dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang menjajah mereka, bangsa Babel dan sebagainya. Ya, ini mulai kehilangan pekerjaan karena bait Allah sudah diruntuhkan, saudara-saudara. Ya, gimana mereka mau melayani secara full timer? Bait Allah sudah diruntuhkan, bukan? Nah, orang-orang Lewi ya mulai kehilangan panggilannya, saudara-saudara ya, orang-orang keturunan Lewi. Jadi sehingga ada keturunan Lewi, keturunan Yehuda, dan keturunan Benyamin, saudara. Karena itu yang kerajaan selatan. Yang kerajaan utara, keturunan Ruben, Simeon, dan sebagainya itu sudah mulai kucar-kacir, hilang identitas mereka, saudara. Karena kawin campur dengan bangsa lain dan sebagainya, dan mereka menyembah berhala lebih kuat daripada yang selatan. Nah, di sini, saudara-saudara, ketika Lukas itu memberikan nama Lewi, ini seperti memberikan kredit kepada temannya. Ini pemungut cukai, tapi aku kasih nama Lewi, karena ini hamba Tuhan. Ini keturunan imam ini rohani luar biasa. Kan dia sudah berubah. Masa aku pakai kata pemungut cukai sih? Jadi aku kasih nama Lewi supaya apa? Derajatnya naik. Aku mau dukung temanku ini. Jangan nanti dia dikenal sebagai pemungut cukai. Karena apa? Karena memang secara awal memang fungsinya adalah hamba Tuhan. Dan dia jadi murid Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat Matius menulis dirinya. Dia nulisnya siapakah Matius itu. Matius 10 ayat yang kedua. Ini sama ya, pemanggilan 12 murid. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius. Dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius, pemungut cukai. Siapa yang nuliskan Injil Matius? Matius sendiri. Dia tulis, akulah pemungut cukai. Seolah-olah Matius ingin berkata,
aku sudah dipakai Tuhan. Aku sudah jadi murid Tuhan, bahkan aku sudah berhasil bisa bikin buku kitab suci bestseller. Saudara-saudara, ini kitab Matius sangat luar biasa, dipakai oleh seorang Kristen di seluruh dunia, saudara-saudara. Sampai hari ini, itu bestsellernya luar biasa. Kalau ada copyright itu kita mesti memberikan kredit itu, saudara. Kalau saya ngutip kitab Matius ya, itu mesti memberikan kredit mungkin ya. Tetapi saudara, di sini Matius itu dia sadar waktu dia nulis, aku Matius pemungut cukai. Dia sadar orang berdosa. Dia sadar tidak layak menerima anugerah Tuhan. Dan Matius ingat dirinya waktu dia dipanggil mula-mula oleh Yesus sebagai seorang pemungut cukai. Ia tidak sombong ketika dia sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak sombong, dia sudah dipakai Tuhan menjadi rasul menuliskan kitab suci. Tidak semua murid Tuhan menulis kitab suci, tetapi Matius ini menjadi salah satunya. Dia pakai segenap talenta yang Tuhan berikan, pengalamannya menghitung uang dengan sistematis. Dia nulis dengan sistematis juga, saudara, Injil Matius itu. Dia tinggalkan pekerjaannya itu, tetapi dia lakukan dengan segenap hati apa yang dia miliki, yang dia punya, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini berbeda, saudara-saudara, dengan orang Farisi yang merasa diri benar, merasa diri sombong. Ingat kami keturunan Abraham, punya hak waris kerajaan Allah. Tetapi Tuhan justru pakai Matius untuk menjadi saluran berkat. Inilah kunci di mana Tuhan memakai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Apakah kita sadar kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan? Ketika kita mendapatkan anugerah pengampunan dosa, saudara, itu berkat yang termahal. Itu berkat yang tidak mungkin bisa dikejar oleh orang siapapun, jabatan tinggi apapun itu. Tetapi Tuhan berikan. Sehingga saudara, kita tidak bergantung dengan berkat-berkat yang ada di sekitar kita, dan itu semua sifatnya adalah sementara. Dan di sini saudara-saudara, setelah sukses, saudara hati-hati, banyak orang setelah sukses, banyak berkat kemudian jatuh. Tetapi Matius, dia ingat. Dulunya dia siapa? Aku pemungut cukai. Aku orang berdosa yang hanya mendapatkan anugerah Tuhan. Sesukses apapun saudara, mungkin hari ini engkau sudah melewati banyak pengalaman. Dan kau sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tandanya saudara adalah orang sukses di mata dunia, di mata manusia. Dan juga mungkin di mata Tuhan ketika saudara mengerjakan dengan kerja keras, dengan cinta Tuhan. Tetapi satu hal yang saudara tidak boleh lupa. Saudara dan saya adalah orang berdosa yang mendapat pengampunan Tuhan, yang mendengar panggilan Tuhan. Masih ingatkah panggilan Tuhan dalam hidupmu? Dan ketika engkau masih ingat panggilan Tuhan dalam hidupmu, percaya saudara, sampai kita sukses sehebat apapun di mata manusia, kita akan tetap dengar panggilan Tuhan untuk menjaga ketulusan hati kita, untuk menjaga agar kita tidak sombong. Dan justru Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak, dan sebentar kita akan